Macam-macam metode peningkatan akhlak. Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa metode-metode yang biasa digunakan untuk meningkatkan kualitas akhlak seseorang itu adalah antara lain. Artinya di sini ini adalah salah satu dari beberapa metode yang dipaparkan oleh Imam Al-Ghazali dalam meningkatkan kualitas akhlak. Yang pada dasarnya metode untuk meningkatkan kualitas akhlak itu sangat banyak. Tapi kita mengutip sekarang itu dari Imam Al-Ghazali, karena di Indonesia ini dalam mazhab dalam bidang akhlak lebih banyak kepada Imam Al-Ghazali dengan bukunya yang terkenal di Indonesia itu adalah Ihya Ulumuddin. Metode yang pertama itu menurut Imam Al-Ghazali adalah metode taat syariat. Nah, metode ini berupa pembenahan diri, membenah diri, mendidik diri, yakni membiasakan diri dalam hidup sehari-hari untuk melakukan kebajikan, melakukan hal-hal yang baik dan hal-hal yang bermanfaat sesuai dengan ketentuan syariat, melakukan perbuatan terpuji, etika terpuji, moral terpuji, kebaikan kepada masyarakat, orang tua, masyarakat, negara dan bangsa, dengan aturannya harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat, ya, mematuhi aturan-aturan negara dan norma-norma kehidupan masyarakat. Di samping itu, berusaha untuk menjauhi hal-hal yang dilarang syarak dan aturan-aturan yang berlaku. Artinya patokannya itu harus kepada Al-Quran dan hadis. Nah, ini slogan gambar di sini, taat syariat. Ya, bukan hanya smart, bukan hanya hebat, tetapi kita juga harus taat syariat. Ada resep taat syariat. Karena banyak ditemukan ada orang yang hebat, yang pintar, tapi kerjanya korupsi, berarti dia tidak taat kepada syariat. Ya, harus diseimbangkan antara taat syariat dengan pintarnya itu seseorang. Ya, dan apapun profesinya, itu apapun pekerjaannya, inna sa'yakum lasyatta, sesungguhnya pekerjaan kamu itu bermacam-macam dan variasi, tetapi apa yang kita kerjakan itu harus tunduk dan patuh terhadap Al-Quran dan hadis. Ini yang dikatakan taat terhadap syariat. Metode ini sederhana dan dapat dilakukan oleh siapa saja dalam kehidupan sehari-hari. Hasilnya akan berkembang sikap dan perilaku positif seperti ketaatan pada agama dan norma-norma masyarakat, hidup tenang dan wajar, senang melakukan kebajikan, pandai menyesuaikan diri, dan bebas dari permusuhan. Nah, adapun penerapan dalam metode taat syariat ini meliputi yang pertama adalah bisa membiasakan diri untuk selalu melakukan kebaikan dan menjauhi yang dilarang syarak. Nah, yang selanjutnya itu menjauhi permusuhan, kemudian membiasakan diri untuk menyesuaikan dengan lingkungan. Nah, kemudian kita lihat di sini ayat-ayat yang berhubungan dengan metode taat syariat ini yang memerintahkan kita untuk taat terhadap syariat. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan pemimpin, ulil amri, pemimpin di antara kamu. Kemudian jika fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul in kuntum tu'minuna billah wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Kemudian, ini ada artinya di bawah untuk memudahkan ananda. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, wa in tanaza'tum fi syai'in, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasulnya. Farudduhu ilallah wa Rasul in kuntum, jika kamu benar-benar mengimani Allah dan hari kemudian. In kuntum tu'minuna billah wal yawmil akhir. Zalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang demikian itu lebih utama bagi kalian dan lebih baik akibatnya. Nah, ini adalah anjuran kita untuk taat terhadap perintah Allah dan Rasulnya, dan perintah pemimpin yang dengan syarat
perintah pemimpin itu harus sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Kapan kita boleh tidak mematuhi perintah pemimpin? Ketika perintah pemimpin bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul. Harus kita dahulukan Allah dan Rasul. Nah, kalau ada pemimpin menyuruh kita untuk berbuat maksiat, harus kita jauhi. Ini dalam artian makna farudduhu ila Allah wa Rasul, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Kemudian ada juga hadis tentang taat pada aturan. Hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, wajib bagi setiap lelaki muslim untuk mendengar dan taat kepada atasan, baik ketika dia suka maupun tidak suka, selama dia tidak diperintahkan untuk bermaksiat. Jika dia diperintahkan untuk bermaksiat, maka tidak ada kewajiban mendengarkan maupun mentaatinya. Nah, taat dalam Islam, aturan yang paling tinggi adalah aturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu terdapat pada Al-Quran. Di bawahnya ada aturan yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW yang disebut sunnah atau hadis. Di bawahnya lagi ada aturan yang dibuat oleh pemimpin, baik pemimpin pemerintah, negara, daerah maupun pemimpin yang lainnya, termasuk di sini pemimpin keluarga. Gak mau ikutin aturan Allah, kalau kan ada juga yang tidak mau, ya jangan tinggal di bumi Allah. Ya, karena Allah lah yang memiliki bumi ini, bumi dan seisinya. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu berpaling darinya, padahal kamu mendengar, dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang berkata, kami mendengar, padahal mereka tidak mendengarkan. Dia mendengar saja, dia tahu saja, tetapi tidak mematuhi. Kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Amat besar kebencian Allah kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Kemudian lanjut, metode yang kedua menurut Imam Al-Ghazali untuk meningkatkan kualitas akhlak adalah metode pengembangan diri. Metode yang bercorak psikoedukatif ini didasari oleh kesadaran atas kekuatan dan kelemahan diri yang kemudian melahirkan keinginan untuk meningkatkan sifat-sifat baik dan sekaligus menghilangkan sifat-sifat buruk. Yang buruk di sini harus dihindarkan. Harus kita mendahulukan sifat-sifat yang baik. Di sini yang baik dan yang buruk tentu harus dipertimbangkan dalam berbuat. Apa akibat dari perbuatan kita? Ada dalam bentuk niat kita itu harus baik, tidak boleh niat buruk. Kemudian itu prosesnya juga harus baik, tidak buruk. Kemudian hasil yang diharapkan juga seharusnya baik, bukan buruk. Kemudian efeknya juga seharusnya harus baik, tidak buruk. Dalam pelaksanaannya dilakukan pula proses pembiasaan conditioning seperti pada metode taat syariat. Artinya kalau dalam metode pengembangan diri ini tetap dilakukan metode yang pertama, metode taat syariat. Tetap dilaksanakan, tetapi dalam bedanya di dalam metode pengembangan diri ini dikembangkan lebih lanjut, dikuatkan lebih lanjut. Dalam pelaksanaannya dilakukan oleh proses pembiasaan conditioning seperti pada metode taat syariat. Ditambah, ini bedanya ditambah, dengan upaya meneladani perbuatan dari pribadi-pribadi yang dikagumi. Membiasakan diri dengan cara hidup seperti ini secara konsisten akan mengembangkan kebiasaan-kebiasaan dan sifat-sifat terpuji yang terungkap dalam kehidupan pribadi dan kehidupan bermasyarakat. Metode ini sebenarnya mirip dengan metode pertama, yaitu metode taat syariat, hanya saja dilakukan secara lebih sadar, lebih disiplin, intensif, serta lebih personal sifatnya itu daripada metode pertama. Adapun contoh dari penerapan dari metode pengembangan diri ini, antaranya adalah yang pertama berupa meneladani perbuatan-perbuatan yang terpuji dan pribadi-pribadi yang dikagumi.
Kemudian membiasakan konsisten untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan terpuji dan menghilangkan sifat-sifat tercela yang ada pada diri. Kemudian contoh penerapan dari metode pengembangan diri ini adalah berusaha meningkatkan potensi-potensi baik yang ada pada diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, untuk mencapai jiwa yang sehat, ya, ini ada cara-caranya, dan cara-cara seperti ini ya meskipun ini bersifat umum, tetap ini dipakai di dunia Islam selagi tidak bertentangan. Bernapaslah dengan teratur, lakukan relaksasi, ya, buat prioritas hidup dan rencanakan masa depan, ya, agar dapat jiwa yang sehat. Selesaikan satu masalah untuk satu waktu, hindari membuat keputusan besar sekaligus. Bicarakan masalah Anda dengan seorang yang Anda percayai. Olahraga dan beraktivitas fisik minimal 30 menit sehari. Berpikir positif, bergembira. Lakukan pekerjaan yang Anda senangi, fleksibel, berbuat sesuai dengan minat dan kemampuan. Terimalah sesuatu yang tak dapat diubah. Kemudian lanjut, metode yang ketiga adalah metode kesufian. Metode ini bercorak spiritual religius dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pribadi, mendekati citra insan kamil. Pelatihan disiplin diri ini menurut Al-Ghazali dilakukan melalui dua jalan, yakni al-mujahadah dan ar-riyadah. Nah, inilah yang metode selanjutnya. Yang metode pertama metode ta'asarian, metode kedua adalah metode pengembangan diri. Melanjut ke metode ketiga, yaitu adalah metode kesufian, yang metode spiritual religius, agar kita menjadi insan kamil sebagaimana Nabi Muhammad. Karena orang yang paling takwa dan orang yang paling dekat kepada Allah itulah adalah Allah. Maka kita harus meneladani Nabi Muhammad. Bagaimana kita bisa seperti Nabi Muhammad menjadi seorang yang insan kamil? Tentu harus kita ikuti. Nah, sinilah makna tunjukilah kami jalan yang lurus. Nah, kita harus mengikut kepada Nabi Muhammad. Nah, mengikut kepada Al-Quran dan hadis agar kita tidak tersesat. Nah, dalam hal menggunakan metode. Karena apa? Karena sangat banyak sekali metode-metode, dan yang harus kita tandai di sini, catatan bagi kita, bahwasanya ada metode yang tidak sesuai dengan syariat Islam, dan kita mesti harus berhati-hati. Makanya gunakan metode-metode yang sesuai dengan syariat Islam dalam hal meningkatkan akhlak yang terpuji, meningkatkan kualitas akhlak. Nah, di sini dalam metode kesufian kita diarahkan untuk menelusuri dan memahami jalan kesufian yang nanti kita akan bahas dalam ilmu tasawuf. Tentang metode kesufian ini lebih mendalam, kan Anda lebih memahami, ya, kalau Anda memahami tentang ilmu tasawuf. Nah, jangan mencoba segala jalan, karena hidup ini tidak panjang. Nah, karena ada juga jalan yang sesat, jangan sampai kita tersesat. Nah, jalan yang lurus saja kita pilih, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Tetapi hidup itu indah jika selalu di atas tuntunan agama. Jalan Allah hanya satu, yaitu sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Tetaplah istiqamah di jalan Allah dan Rasulnya. Nah,